Selamat siang Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Asuransi presenter Indra Bekti yang dirawat karena pembuluh darahnya pecah yang sempat dipertanyakan, kini dijelaskan oleh presenter dan sekaligus adik ipar Indra Bekti, Komoriki. Komoriki yang merupakan suami dari adik Aldila Jelita itu menjelaskan bahwa Indra Bekti baru sekitar 6 hingga 7 bulan bergabung dengan asuransi. Oleh karena itu, Indra Bekti tidak bisa mendapatkan klaim asuransi. Sementara untuk Daung Rade Kamar, Komo mengatakan bahwa Bekti tidak bisa melakukannya karena saat ini dia masih di ruang ICU. Presenter yang dikenal membawakan acara Katakan Putus itu juga menyinggung tentang keinginan keluarga memindahkan Bekti ke rumah sakit lain. Hanya saja ada banyak pertimbangan, mengingat kondisi Bekti saat ini. Dengan banyaknya cibiran yang ditujukan pada kakak iparnya, Komo meminta agar netizen menahan diri untuk berkomentar. Karena bagaimanapun, Aldila Jelita saat ini sedang mendapat musibah. Sebagai informasi, Indra Bekti terbaring di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat sejak Rabu, 28 Desember 2022. Bekti telah menjalani 2 kali operasi setelah pembuluh darah kepala sebelah kirinya pecah. Sampai hari video itu dibuat, Komo mengatakan bahwa biaya rumah sakit Indra Bekti sudah hampir mencapai 1 miliar rupiah. Nah, di sini gue mencoba untuk memberikan informasi ke teman-teman tentang penggalangan Kak Bekti. Jadi banyak banget di luar sana itu orang berspekulasi, orang menuduh, orang menjudge gitu tentang segala sesuatu yang mereka nggak tahu. Gitu. Jadi penggalangan dana itu di hari pertama diusulkan oleh teman-teman artis. Teman-teman artis mau untuk melakukan penggalangan dana untuk Kak Bekti. Di hari pertama dia masuk rumah sakit. Nah, tapi dari keluarga tadinya bilang jangan deh gitu. Nah, tapi udah 2 harinya Kak Bekti di rumah sakit ternyata biayanya besar gitu. Dan per hari ini itu udah hampir 1 M biayanya. Nah, jadinya makanya penggalangan dana itu tadinya adalah untuk memberitahukan ke teman-teman orang yang punya hati baik, orang yang mempunyai rezeki lebih, yang mau untuk melakukan penggalangan dana, monggo silahkan gitu. Karena karena memang biayanya besar gitu. Dan untuk memilih-milih rumah sakit, jadi Kak Bekti itu kan dia pingsan gitu. Dia pingsan terus pasti akan dilarikan ke rumah sakit yang terdekat gitu. Nggak mungkin juga lu akan nyari rumah sakit mana dulu yang BPJS segala macam, nggak mungkin juga. Pasti lu akan melarikan itu ke rumah sakit yang terdekat gitu. Pasti, itu udah pasti gitu. Dan Kak Bekti itu pun juga masih ada sampai sekarang, sampai malam hari ini tuh masih ada di ruangan ICU, masih ada di ruangan ICU. Jadi dia nggak ada di ruangan rawat inap yang ada VVIP, yang kelas 1, kelas 2, enggak gitu. Dia masih ada di ruangan ICU. Jadi belum pindah ke ruangan inap gitu. Jadinya emang nggak akan bisa untuk downgrade kamar juga gitu. Dan untuk asuransinya sendiri gitu. Jadi Kak Bekti itu baru join asuransi sekitar 6 atau 7 bulan kalau nggak salah gue gitu loh. Dan penyakitnya ini adalah sakit yang kritis. Sakit yang kritis gitu loh. Dan sakit kritis itu ada masa tunggunya 1 tahun baru akan di-cover oleh asuransi gitu. Dan dia baru gabung beberapa bulan sama asuransi gitu loh. Dan apalagi yang mau gue jelasin, dan asuransi tentang kamar dan untuk pindah rumah sakit gitu. Jadi yang sakit itu adalah kepalanya yang sakit gitu. Jadi untuk pindah-pindah rumah sakit itu nggak sama kayak lu sakit batuk atau flu gitu, yang bisa gampang lu nantinya pindah rumah sakit terus lu nunggu di ruang tunggu gitu, lu nunggu di parkiran atau segala macam, nggak segampang itu gitu. Jadi harus cari dulu rumah sakitnya sanggup atau enggak, terus bagaimana nantinya perpindahan dari rumah sakit ini ke rumah sakit yang satunya, di perjalanan bagaimana, karena kepalanya gitu loh. Jadi kepalanya yang sakit gitu, jadi harus banyak banget pertimbangannya gitu loh untuk
memindahkan ke rumah sakit yang lain gitu. Tapi itu udah direncanain sama keluarga dan kerabat terdekat juga pastinya untuk memindahkan rumah sakit, bagaimana langkah-langkahnya dan seperti apa gitu loh ya kan. Dan untuk aset ya pastilah gitu loh, pasti udah dipikirin semua untuk sama keluarga. Makanya penggalangan dana ini karena emang tadinya ini awalnya adalah ide dari para artis-artis teman-temannya Kak Bekti, karena Kak Bekti itu emang orang yang baik gitu, banyak membantu teman-teman artis yang lainnya juga. Jadi teman-teman artis tergerak juga hatinya untuk membantu Kak Bekti gitu. Makanya dikasih tahu sama Dila untuk ya udah open donasi gitu loh. Open donasi untuk Kak Bekti. Jadi untuk kayak memberitahukan gitu loh ke teman-teman yang pengen open donasi gitu loh. Ya udah monggo silakan gitu, nggak apa-apa gitu loh. Jadi untuk memberitahukan itu ke teman-teman yang pengen untuk berbuat baik, yang punya rezeki lebih untuk ngebantuin Kak Bekti. Jadi ada di situ poinnya. Dan untuk Dilanya sendiri per hari ini, per malam hari ini gitu, udah berapa hari deh dari hari Kamis, kalau nggak dari hari Rabu. Jadi udah berapa hari ini si Dila pun juga belum pulang ke rumah. Dia belum ketemu sama anaknya sama sekali. Dia masih standby di rumah sakit, nungguin suaminya, ngeliatin suaminya, dan berdoa untuk suaminya gitu. Jadi buat teman-teman yang emang nggak tahu ceritanya, nggak tahu permasalahannya, coba gitu loh, kalian tahan untuk ngomongin atau untuk berkomentar gitu loh. Karena nggak baik, orang lagi kena musibah gitu, orang lagi berjuang banget untuk menyelesaikan dan membereskan musibahnya gitu. Tolong dibantu dengan doa gitu. Jadi jangan lu menjudge seseorang tapi lu belum tahu apa yang sebenarnya terjadi gitu. Jadi di sini gue juga minta tolong juga ke teman-teman, mohon doanya gitu, mudah-mudahan si Kak Bektinya bisa melewati masa-masa ini, keluarga pun juga bisa melewati masa-masa sulit ini. Dia bisa cepat untuk balik ke seenggaknya pindah dulu ke ruangan rawat inap, bisa cepat pulih juga gitu. Jadi mohon doanya semua dan terima kasih. Semoga informasi ini bisa untuk meluruskan apa yang sekarang yang ada di sosial media. Terima kasih. Assalamualaikum.